Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back teman-teman di segmen analisa kripto. Dan di segmen kali ini kita akan membahas koin-koin yang udah teman-teman request di kolom komentar. Jadi setelah seminggu lamanya aku nggak bikin segmen ini, hari ini baru bisa bikin lagi teman-teman. Sorry banget ya yang udah request banyak sekali 2 mingguan terakhir. Thank you banget yang udah request. Kita akan bahas secara bertahap lagi koin-koin yang menarik untuk dibahas serta ada news yang mungkin bisa teman-teman manfaatkan juga ya kalau ada gejolak dari pergerakan pasar. Di video kali ini kita akan membahas soal Kaspa, teman-teman. Ini di request oleh Grid Reset 2 minggu lalu. Mintanya sih Kaspa sama Tara, tapi spesially video kali ini kita akan membahas soal Kaspa aja. Kita akan mulai pembahasannya. Kaspa adalah sebuah project dengan konsensus proof of work. Dia menggunakan yang namanya konsensus block DAG atau Direct Acyclic Graph. Ini adalah sebuah konsensus yang sifatnya paralel, teman-teman. Maksudnya gimana? Jadi contohnya itu kayak gini ya. Jadi penyelesaian dalam DAG itu bisa random seperti ini, teman-teman. Jadi dalam penyelesaiannya itu bisa dilakukan oleh banyak sekali arah, ya, tidak hanya satu arah, tapi dia bisa menyebar ke beberapa validasi untuk setiap bloknya. Bandingkan sama Bitcoin. Bitcoin itu sangat-sangat terarah. Ini adalah blockchain dari Bitcoin, teman-teman, di mana penyelesaiannya itu satu per satu transaksi ya. Jadi biasanya ini merupakan ini menyebabkan yang namanya transaksi pada Bitcoin itu cenderung lebih lambat dibandingkan dengan altcoin yang lain. Nah, Kaspa melihat masalah Bitcoin tersebut itu jelas terjadi pada transaksi, kecepatan transaksi, kemudian biayanya yang sangat-sangat mahal. Disebabkan karena penyelesaian transaksinya itu satu per satu blok. Beda sama DAG. Kalau dalam konsensus Kaspa sih dia menyebutnya sebagai Ghost DAG, teman-teman. Mana ya? Nah ini, dia kasih nama protokol namanya Ghost DAG. Tapi overall itu sebenarnya sama aja kayak DAG, yang kurang lebih bentuknya seperti ini, di mana penyelesaian transaksinya itu bisa sangat-sangat random, teman-teman. Tidak harus satu transaksi per satu transaksi per satu transaksi, tidak harus seperti itu, tapi dia bisa bergerak ke berbagai macam arah blok. Dan ini ternyata bisa menjadi sebuah solusi di mana pada kenyataannya Kaspa sendiri bisa menyelesaikan transaksi sampai 10 per detik, 10 transaksi per detik. Dan dia punya target sampai 100 transaksi per detik untuk kedepannya dari konsensus yang mereka miliki. Jadi kurang lebih Kaspa ini merupakan sebuah solusi nih untuk alat transaksi untuk masa depan. Kalau kita lihat hari ini volume perdagangan Kaspa lumayan mengalami peningkatan. Kenapa? Karena Kaspa baru aja meluncurkan yang namanya dompet terbaru mereka. Kalau kita lihat namanya adalah Caspium, teman-teman. Ini merupakan dompet digital yang fungsinya adalah untuk menyimpan Kaspa kalian, ya, menyimpan koin Kaspa, dan itu bisa teman-teman gunakan untuk memudahkan kalian melakukan transaksi. Kalau kita perhatikan, ini sudah tersedia di iOS sama Android. Jadi sudah bisa di-download ya untuk wallet yang kompatibel sama layanan dari Kaspa, dan tentunya akan sangat-sangat memudahkan bagi mereka yang menggunakan platform Kaspa untuk alat transaksi. Selain itu, Kaspa kalau kita lihat dari beritanya juga sudah bekerja sama sama No Payments, sebuah perusahaan pembayaran yang juga terkoneksi sama e-commerce yang banyak sekali mengajak blockchain kripto untuk bekerja sama dengan mereka. Jadi No Payment sendiri adalah sebuah platform yang menghubungkan antara pembayaran kripto dan juga bisa ke fiat money, teman-teman. Mereka dipakai biasanya di penggunaan transaksi di e-commerce. Karena di e-commerce kan belum tentu menyediakan kripto, makanya dia perlu yang namanya sebuah apa namanya penyalur, ya penyalur ya teman-teman. Jadi penghubungnya adalah aplikasi No Payments ini. Nah, dengan No Payments sudah kompatibel sama Kaspa, sudah terintegrasi, otomatis juga akan meningkatkan Kaspa secara value-nya. Dan juga kegunaan dari Kaspa akan bisa semakin meluas. Harapannya sih dengan adopsi seperti ini, ke depan Kaspa juga bisa meraih yang namanya volume perdagangan yang lebih besar. Dan kalau permintaannya naik, ya otomatis harganya juga akan
semakin meningkat, teman-teman. Kalau kita perhatikan, Kaspa saat ini sudah sangat banyak yang memperdagangkan, exchange yang memperdagangkan. Ada KuCoin, Gate.io, Bybit, kemudian Bitget, Maxi. Buat teman-teman yang mungkin mau trading di Kaspa, yang mau invest, itu bisa langsung aja cek link yang ada di kolom deskripsi. Di sana aku sudah sertakan link untuk teman-teman yang mau daftar beberapa exchange ini jika kalian belum punya exchange-nya. Jadi bisa pakai link di sana, teman-teman, untuk melakukan registrasi. Itu kalau kita perhatikan, lalu apa sih menariknya Kaspa? Kaspa ini salah satu koin yang naiknya cukup tinggi 1 tahun terakhir. Kaspa sebelumnya hanya diperdagangkan di kisaran Rp40, sekarang dia sudah berada di kisaran Rp700. Itu sudah peningkatan sebanyak 1673% hanya dalam waktu 1 tahun saja. That's why Kaspa ini bisa dibilang salah satu proyek yang cukup menarik. Kaspa punya supply maksimum sebanyak 28,7 miliar, sementara yang beredar saat ini sebanyak 21 miliar kas. Kalau kita perhatikan, memang ada beberapa sentimen yang memang cukup menarik, teman-teman. Nah, di sini ada update yang dilakukan oleh development Kaspa ya terhadap proyeknya. Teman-teman, jadi mereka menyebutnya sebagai Rusty Kaspa Mempool Update. Kalau kita perhatikan dari update yang mereka lakukan, ini mereka lagi coba nih untuk meningkatkan kecepatan yang dimiliki oleh Kaspa. Kaspa baru-baru ini meluncurkan kemajuan signifikan lainnya dalam kinerja mempool mereka. Sebuah istilah yang mengacu pada ruang penyimpanan sementara untuk transaksi yang belum dikonfirmasi. Jadi ibaratnya Kaspa ini bikin semacam apa ya, semacam area atau tempat gitu, dimana kalau transaksinya lagi membludak banyak, sehingga mereka bisa disimpan dulu, teman-teman, disimpan di penyimpanan sementara ini. Dan kedepannya transaksi akan bisa dilakukan. Sementara sih kalau kita lihat ya, transaksi mereka kan kecepatannya masih dari 10 transaksi per detik. Itu masih sangat-sangat rendah kalau Kaspa ingin mendapatkan transaksi yang lebih banyak lagi per detiknya ya, penyelesaian transaksi yang lebih cepat, tentunya mereka membutuhkan solusi-solusi nih. Jadi mereka saat ini lagi mencari solusi gimana caranya biar Kaspa ini bisa memproses transaksi yang lebih cepat setiap detiknya. Di balik pencapaian ini ada Michael Sutton yang memimpin dan juga mendokumentasikan prosesnya pada Twitternya ya, teman-teman, yang bergabung dalam powerlifter Rusty Ram. Jadi teman-teman bisa langsung cek aja di Twitternya Michael Sutton. Dan beberapa bulan lalu Kaspa itu sempat menghentikan testnetnya ke-11, testnet ke-11-nya atau TN11. Keputusan ini terutama dibuat untuk menyempurnakan segala sesuatu yang terkait dengan jalur aktivitas mempool. Sebelum intervensi ini, fokus utamanya adalah untuk menyempurnakan mesin validasi konsensus mereka. Dan dalam uji coba terakhir, itu terbukti dapat menyelesaikan transaksi sekitar 32 BPS, byte per second. Namun tantangan muncul ketika perhatian beralih ke mempool. Desain awal sederhana dan perlu disempurnakan untuk menangani beban berat. Jadi ya karena Kaspa sudah berusaha buat update, mereka juga mendapatkan transaksi yang membludak banyak ya tiba-tiba, dan mereka harus mencari solusi nih. Dan mereka menyebutnya sih Rusty Kaspa Mempool ini sebagai sebuah solusi sementara. Jadi karena peningkatan sudah terjadi pada blockchain Kaspa, tentunya mereka mesti cepat nih bergerak, teman-teman. Sepertinya sih bakalan ada update-update yang paling baru ke depannya ya. Karena Kaspa ini udah dikejar banget. Kalau mereka gagal untuk update hal tersebut, ketika transaksinya makin banyak dan nggak siap, ya orang-orang juga akan males, teman-teman. Kenapa demikian? Ya karena harus menunggu lebih lama untuk transaksinya divalidasi. Kemajuan Kaspa menandakan sistem yang lebih tangguh, efisien, dan mudah beradaptasi. Ini dirancang untuk mengelola beban transaksional yang signifikan tanpa mengorbankan kinerja, menandai momen penting bagi perjalanan teknologi terobosan di Kaspa. Jadi intinya mereka masih sedang mendevelop proyek ini agar proyek ini juga bisa digunakan untuk masyarakat luas. Berita terbaru, Kaspa juga baru listing di xt.com pada 7 Oktober kemarin. Ya, itu sih teman-teman dari berita update
Kaspa ya, lumayan banyak update-nya dan tentunya integrasi makin tinggi. Lalu gimana nih impact-nya terhadap pergerakan dari Kaspa secara teknikal? Kalau kita perhatikan, Kaspa memang sudah naik lumayan signifikan. Saat ini harganya ada di kisaran 0,04 dolar dan pergerakan Kaspa udah mulai melambat untuk kenaikannya. Kalau kita compare, Kaspa memang sudah membuat all time high baru di kisaran level 0,05 dolar. Namun proses yang terjadi ternyata terhalang sama volume perdagangan yang makin lama makin turun pada Kaspa. Sejak Maret tanggal 24, volume perdagangan Kaspa itu salah satu yang tertinggi. Namun, seiring berjalannya waktu sampai per video ini dibuat tanggal 10 Oktober, volume perdagangan dari Kaspa makin lama makin turun. Ini dibuktikan juga atau ditunjang juga sama pergerakan dari smart money yang semakin turun. Dari MACD pun sudah menunjukkan sinyal-sinyal penurunan. Kenapa demikian? Bearish divergence sudah tercipta pada MACD. Jadi jangka pendek, kita akan melihat Kaspa berpeluang untuk membuat koreksi. Dan koreksi tersebut tentunya bisa teman-teman manfaatkan untuk ambil barang murah. Bila koreksi harganya bakalan bisa lebih dalam lagi. Kalau kita perhatikan secara jangka waktu 1 hari, pergerakan Kaspa memang menunjukkan kecenderungan untuk mengalami penurunan. Ini ditunjang jelas sama volume perdagangan yang jelas turun, pergerakan smart money yang turun, dan MACD yang masih dengan histobar merah atau histogram merah. Untuk level support terdekat pada Kaspa ada di kisaran 0,04 dolar. Berikutnya di bawah ada di level 0,032 dolar. Dan kalau kita perhatikan, Kaspa sendiri sepertinya akan menuju level 0,04. Jadi buat teman-teman yang mungkin punya planning untuk cicil Kaspa, ya pelan-pelan aja teman-teman, jangan terburu-buru. Saya rasa market masih akan punya peluang untuk koreksi nih teman-teman. Jadi disiapin aja exchange untuk membeli dulu ya teman-teman, bisa untuk pakai KuCoin, GetIO, Bybit atau yang lainnya untuk teman-teman. Kalau nanti ada harga murah dan teman-teman melihat momentum di Kaspa, teman-teman yang mau punya planning untuk cicil ya, itu bisa dapat harga-harga yang lumayan murah. Kalau kita perhatikan sih dari pergerakan Kaspa memang akan ada kecenderungan untuk mengalami penurunan, dan kalau kita lihat dari time frame 4 jam, ini juga jelas teman-teman, kalau kita zoom out, telah terjadi penurunan yang lumayan signifikan sejak 7 Oktober kemarin sampai tanggal 10 hari ini. Sepertinya selling pressure itu sudah sangat-sangat kuat. Sebenarnya sih bukan Kaspa aja ya. Bitcoin pun juga mengalami selling pressure sejak 8 Oktober kemarin. BTC dominance-nya kebetulan naik nih teman-teman. Naik sangat-sangat tinggi. Dan itu menyebabkan ya altcoin semuanya pada tertekan. Tidak terkecuali si Kaspa yang memang sudah naik dalam setahun terakhir. Jadi idealnya memang fase koreksi mungkin saja terjadi pada Kaspa untuk kedepannya. Jadi jangan terlalu FOMO dulu pada Kaspa. Sekarang waktunya Kaspa untuk koreksi. Ada beberapa peluang yang teman-teman juga harus waspadai. Ini skenario ya teman-teman. Kaspa tampak membentuk sebuah pola double top di sini. Level neckline konfirmasinya itu ada di kisaran 0,033. Jadi kalau Kaspa turun bahkan sampai ke level tersebut, kalian harus berhati-hati teman-teman. Kaspa udah banyak yang FOMO dan tentunya Kaspa akan masuk ke harga wajarnya. Bila skenario ini terjadi, maka harus diperhatikan level 0,033 sebagai level konfirmasi. Kalau berhasil di breakdown, maka double top akan tercipta dan terkonfirmasi, otomatis pergerakan Kaspa akan berpeluang untuk diskon lebih dalam lagi. Ya, jadi yang namanya sebuah project crypto itu ada harga wajarnya. Kalau dia sudah melampaui harga wajar dan market menilai ini kemahalan, maka kalian harus berhati-hati karena siap-siap aja bandar bongkar muatan atau wheels bongkar muatan. Dan bila double top tercipta, maka Kaspa targetnya ada di kisaran 0,02. Di level tersebut sepertinya baru ideal buat teman-teman yang mungkin mau atau punya planning untuk melakukan akumulasi santai. Ya, kalau teman-teman nggak buru-buru, level 0,02 itu saya rasa bisa menjadi salah satu tempat yang cukup bagus untuk melakukan akumulasi token Kaspa atau koin Kaspa ini. Kalau untuk posisi sekarang saya rasa ya udah naik cukup tinggi ya teman-teman. Tapi apapun itu kita nggak tahu pasti. Kenapa? Karena bull run karena katanya itu bakalan datang ketika Bitcoin selesai halving di 2024
Jadi mungkin udah deket 2024 nih teman-teman, mungkin aja kalau Kaspa hari ini koreksinya bisa saja terjadi sampai level, mungkin tidak sampai level 0,03 ya, mungkin seperti itu, tapi ya nggak ada yang tahu pasti. Kiranya bisa lihat step by stepnya seperti apa, dan kalau memang skenario nya ternyata Kaspanya koreksi sebentar, ya bisa jadi teman-teman eh, ya harus perhatikan sih di level 0,033. Itu adalah level konfirmasi penting, apakah double top terbukti, terkonfirmasi, atau justru di level tersebut Kaspa malah kembali bounce dan kembali balik bullish. Jadi gitu aja sih buat Kaspa, semoga videonya bisa bermanfaat. Kalau teman-teman ada pertanyaan lain, ada koin lain buat dibahas, kalian bisa langsung tulis di kolom komentar ya. Kalau koinnya menarik, next time kita akan coba untuk ulas lagi teman-teman. Jadi gitu aja, semoga videonya bisa bermanfaat, dan akhir kata saya Andre. Makasih.